Lukas pasal 5 mulai ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan suatu peringatan, merupakan suatu latihan untuk kita, saudara, supaya saudara dan saya ini melakukan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Sebab kita tadi nyanyi bahwa Allah mana seperti Allah kita dan Tuhan mana seperti Tuhan kita. Dia melatih kita berperang. Artinya kita harus benar-benar latihan. Kita harus melatih diri. Karena apa? Karena iman kita itu tidak sebesar imannya Yesus. Maka dari itu kita harus latihan. Melatih dan mulai bertindak. Dari yang sedikit sampai kepada yang besar. Kapan lagi kalau tidak sekarang zamannya? Apakah sampai saudara nanti kecepet baru mau bertindak? Contohnya kesaksian ibu tadi. Berapa tahun ibu? 18 tahun. Kalau sudah sampai ngek gitu baru mau latihan. Kapan? Harus mulai sekarang. Kita berlatih. Tetapi latihan ini hanya dapat saudara alami mujizat demi mujizat kalau engkau bertekun. Kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus melihat seorang lumpuh, dia tidak dapat jalan ke tempat Yesus, dia membuka atap. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu berusaha, bertekun, tidak mundur karena ada halangan-halangan, karena ada hambatan-hambatan. Tetap diusahakan meskipun jebol atapnya orang. Dan pada waktu diturunkan di depan muka Yesus tepat, apa Alkitab berkata? Yesus melihat apa? Iman mereka. Ini loh saudara. Iman seseorang yang diperjuangkan sungguh-sungguh dan yang dengan ketekunan yang tetap tidak mundur mesti menghasilkan buah. Tetapi banyak orang Kristen itu cuma di mulut. Ngomong gampang. Tapi untuk tekun setia itu tidak gampang. Coba satu contoh. Hari ini itu saya mau bawa firman. Sembayang sajam tidak dijawab. Kira-kira kalau saudara sembayang tidak dijawab, malah berhenti atau malah tambah lama? Ayo. Harusnya tambah lama. Tapi kenyataannya berhenti atau tambah lama? Tambah berhenti loh. Kenapa? Tidak ada ketekunan. Saya tidak mau, saya tidak peduli. Saya 1 jam tidak dijawab, saya ngomong gini. Saya tahu jamnya masih panjang kok, yang kau tidak mau jawab-jawab. Aku tahu kau tidak pernah terlambat, saya nongkrong terus. 1,5 jam. Dia mulai ngomong. Saya bilang, "Loh, ngomong toh. Wong aku tahu bapakmu itu, aku tahu Tuhan. Aku tahu sifatmu. Kalau jamnya masih panjang, itu Tuhan mau tahu sampai di mana ketekunan saudara." Makanya saya itu orangnya rileks. Meskipun mepet. Kalau mepet saya datang, Tuhan, waktu ini sudah mepet loh. Mau kasih terserah orang ya tidak apa-apa. Langsung ngomong tetet loh, itu Tuhan. Tapi kalau waktunya panjang, jangan arep-arep kamu sembahyang itu, lah langsung dijawab. Lalu saudara bilang apa? Lah kalau gitu sembahyangnya mepet baik. Tewes mepet sembahyang, betul lah. Loh, saudara suka begitu enggak? Tewes kecepit, pakai sembahyang terus ngotot toh. Coba perhatiin. Ibu yang sakit 18 tahun tadi coba diperhatikan. Sembayangnya pada waktu disembuhkan sama sebelumnya itu kira-kira
penyerahannya penyerahan mana? Pada waktu disembuhkan loh, itu baru benar-benar nyerah. Sebelumnya itu biasanya apa? Ada sedikit jengkele, ada ngomeli. Betul Bu? Nah, nganggut-nganggut. Saya tadi sampai ingat, saya bilang, berapa Tuhan? 18 tahun. Persis perempuan yang disembuhkan Tuhan Yesus bongkok 18 tahun. Bok, wong watuk kok 18 tahun. Untung-untung enggak bodol paru-paru nih. Enggak jebol. Bayangin saudara. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan biarkan 18 tahun, karena Tuhan itu tahu, dan Tuhan itu tahu bahwa kamu itu kuat. Satu. Kedua, pasti engkau itu untuk membersihkan dalam hatimu ini sukar sekali. Kenapa? Karena kamu belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ini loh saudara. Mengapa orang-orang Kristen kerap kali tidak mengalami mujizat demi mujizat tiap hari? Karena mereka itu tidak mengerti wewenang yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai di mana, wewenangnya Allah sampai di mana. Kita kerap kali mencuri kemuliaan Allah, mengambil wewenangnya Allah. Sampai di balik itu kita ini tidak tahu wewenang kita sehingga kita tidak bisa bertindak. Ini. Maka Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, karena tidak ngerti. Maka dari itu saudara harus belajar dari Alkitab. Yesus menghargai orang yang imannya bertahan, bertekun sampai akhir. Kau akan melihat kemuliaan Allah. Saya barusan bicara sama kemarin sama Ibu Samudi dan Pak Samudi di meja makan. Dia berkata begini, ada seorang hamba Tuhan suami istri dikirim ke tempat ke desa yang tidak ada orang Kristennya, yang brengsek semua hidupnya. Lalu si ibu sama bapak ini sembayang, Tuhan, wong enak-enak di kota kok dikirim ke desa sing tempat brengsek kayak gini nih, dan tidak ada orang yang benar. Lalu Tuhan berkata apa? Kalau kamu mau bayar harganya, banyak orang akan bertobat. Lalu Tuhan ngomong sama istri, malah bukan suaminya tapi istrinya. Tuhan berkata apa? Berdoa semalam suntuh seminggu 3 kali. Semalam suntuh seminggu 3 kali. Selama setahun. Kalau kamu mau menangkan jiwa-jiwa ini. Suaminya bilang apa? Dia ngomong sama suaminya, Pak, aku disuruh sembahyang seminggu 3 kali semalam suntuh. Sama siapa? Sendirian. Suaminya bilang, mana mungkin. Kalau cuma seminggu, mungkin setahun. Kira-kira kalau saudara yang dengar gitu, saudara langsung bilang apa? Bilang apa coba? Wah, enggak mampu Tuhan, pasti dah. Nah, kalau saudara belum sudah bilang enggak mampu, mampu enggak? Enggak. Karena imanmu iman enggak mampu. Tetapi orang ini dia tekun dilakukan. Saudara tahu apa? Dia tidak bisa khotbah. Dia cuma bisa sembahyang dan bersaksi. Apa terjadi? Dilakukan, dibayar, orang datang sendiri. Berbakti, bertobat, datang. Rumahnya enggak cukup, ganti rumah yang paling gede. Sembahyang terus, datang lagi penuh terus. Saudara tahu? Dan dia memenangkan banyak jiwa hanya dengan ketekunan dan penurutan kepada Tuhan.
Saudara kalau dituntut sehari sembahyang sak jam, bilang, aduh, ndak kuat. Makanya Anda pernah lihat mujizat toh? Karena apa? Ndak tekun. Dan kita tidak tahu bagian kita itu di mana. Sehingga kita kalau punya masalah tidak pernah selesai. Saya katakan, istri saya itu berdoa untuk seorang hamba Tuhan yang baik, baik sekali. Saya lihat hidupnya itu benar, cinta Tuhan. Sampai istri saya itu bertekun sungguhan. Tuhan, tolong si Tuhan, salah hamba Tuhan itu di mana? Wong baik semua gitu kok. Apa nih yang kurang itu apa nih kok sengsara terus? Satu malam Tuhan tunjukin dia. Lalu dia bilang sama saya, oh enggak tahu aku salah, ternyata kok begitu. Tunjukin apa? Saya bilang, aku ini dibawa ke rumah hamba Tuhan itu. Lalu masuk ke kamarnya, ke kamar tidurnya hamba Tuhan itu. Terus apa? Tak lihat kamar itu rapi semuanya. Spraynya pun putih, jeblis. Sampai dia bilang, oh semua rapi gini kok Tuhan. Spraynya pun putih. Kan berarti hidupnya suci, betul enggak? Oh spraynya putih. Tempat tidur spraynya putih. Suci enggak? Suci. Dia lihat ya gitu. Hamba Tuhan ini baik kok Tuhan. Hidupnya baik. Tapi Tuhan bilang, kamu lihat semuanya baik. Iya. Spraynya putih. Iya. Tidak ada yang jelek. Enggak. Tuhan berkata apa? Di bawah tempat tidurnya itu kasurnya bukaan. Waktu kasurnya diangkat sama istri saya, isinya itu nyamuk sama kutu busuk. Lalu dia bilang, lah wong nyamuk kok banyak kayak gitu. Dan kutu busuk. Pantesan hamba Tuhan ini sakit-sakitan kurang darah. Darahnya disepi sama nyamuk sama kutu busuk. Bayangin saudara. Dan memang kenyataan hamba Tuhan ini sakit-sakitan. Makanya dia bilang, salah di mana sih Tuhan? Kok sakit-sakitan, kok kekurangan terus, ndak kelimpahan, padahal hidupnya baik kayak gitu. Terus istri saya bilang, oh dalam bawah kasur itu isinya itu pengisap darah semua. Kutu busuk itu apa? Loh, yang punya itu tahu enggak kalau di bawah tempat tidur itu banyak kutu busuk? Hah? Tante ini bilang, enggak tahu. Enggak dimakan. Dia tiap malam dicokoti, tik sampai darahnya habis. Ngerti enggak? Loh, ngerti enggak? Saudara ini kalau punya tempat tidur ada kutu busuk, tahu enggak? Terus dicari apa enggak? Dimatiin enggak? Ini enggak dipelihara. Lah, akhirnya hidupnya tidak keberkatan dan selalu sakit-sakitan. Saudara tahu? Karena ada apa? Ada dosa yang tersembunyi. Betul? Hidup kekristenan saudara. Orang lain tuh melihatnya itu mulus. Kalau datang ke persekutuan, ke gereja setia, pakaiannya baik-baik, mulus. Jadi hamba Tuhan kelihatannya mulus, tapi belum tentu. Maka dari itu kekristenan harus tanggung jawab sendiri-sendiri.
engkau tidak beres, gantung sama Tuhan. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu melihat tiap-tiap usaha dan iman seseorang pribadi demi pribadi. Allah tidak melihat cara kerjamu, tapi Allah melihat motivasi hatimu. Kamu boleh bermotivasi kelihatannya untuk Tuhan. Belum tentu Tuhan senang. Yesus berkata, banyak orang berkata kepadaku, aku mengajar dalam namamu, aku membuat mujizat dalam namamu. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Maka hati-hati, saudara. Kita harus menyadari kekristenan ini belajar dari firman Tuhan. Coba pada waktu Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh itu diturunkan, apa kata Tuhan Yesus pertama kali? Di dalam ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Aneh enggak? Yesus menyebut orang itu siapa? Saudara. Kenal enggak Yesus sama orang itu? Enggak. Kenapa disebut, hai saudara, dosamu diampuni? Lalu orang Farisi dan ahli Taurat berkata, siapa orang ini yang menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Sekarang saya tanya saudara, saudara dapat mengampuni dosa atau tidak? Ayo jawab sendiri-sendiri. Ayo jawab, jadi orang Kristen loh. Saudara berhak ngampuni dosa atau tidak? Hah? Berhak mana? Tuh kok ini melotot semua ini begini. Sekarang yang bilang berhak saya tanya. Saudara kalau sembahyang, Tuhan ampuni dosanya orang itu, atau saudara berkata, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus aku ampuni dosa dia. Atau saudara minta Tuhan yang ngampuni. Ayo. Ayo. Hah? Kamu yang mengampuni atau Tuhan Yesus yang kamu minta kena ngampuni? Nah, saudara tahu. Yuk kita baca. Di dalam Yohanes, supaya saudara itu praktek gitu loh. Kenapa kita orang hidup orang Kristen ini, masalah kita tidak selesai. Karena saudara tidak tahu wewenang saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kamu berhak ngampuni enggak? Berhak. Ngerti? Ngerti? Tapi kalau kamu berhak ngampuni, harusnya berdoanya bagaimana? Doanya bagaimana? Apa masih yang lama? Tuhan ampuni dia. Itu kerap kali kamu sembayangi gitu dah. Karena kamu enggak tahu. Kamu harus berkata, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kalau aku ngampuni, dosa orang itu bebas. Karena Engkau yang memberi hak kepadaku. Kalau Engkau sudah dihembusi Roh Kudus, Engkau sudah punya Roh Kudus. Yesus berkata,
kalau orang itu dosanya kamu ampuni, dosanya akan terampuni. Dan kalau tatap ada, tatap ada. Jadi yang ngampuni Yesus atau saudara? Hah? Saya, harus ngomong saya. Nah, jadi kalau saudara itu orang berbuat dosa kepadamu, kamu sembahyangnya sekarang harus bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus, aku ampuni kamu. Harusnya begitu. Ayo, suami-suami, istri-istri ini kalau sembahyang bagaimana? Kalau sakit hati sama si suami, terus istrinya sembahyangnya bagaimana? Tuhan, ampuni suamiku. Diampuni sama Tuhan enggak? Enggak. Sebabnya apa? Alkitab berkata, kamu yang harus ngampuni. Kenapa kok Tuhanmu yang suruh ngampuni? Karena apa? Kamu gengsi toh. Kamu harus ngomong, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab menulis, aku ampuni dosa suamiku. Loh, dicoret enggak sama Yesus? Hah? Langsung diampuni enggak? Harus, karena Yesus tidak bisa menyangkal dirinya, menyangkal firman-Nya. Mulai malam ini praktek ya. Praktek. Kalau sakit hati suami, langsung suami katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku ampuni kamu. Nah, suaminya nggak melotot, hah? Kamu bisa ngampuni saya? Alkitab ada tertulis. Tapi istri-istri ini biasanya lalu apa? Gengsi, sembayangnya, Tuhan ampuni. Nggak bakal diampuni. Karena apa? Karena tidak praktek Alkitab. Karena saudara tidak tahu batas wewenang yang Tuhan berikan kepada saudara. Lain. Alkitab berkata, jikalau engkau tidak ngampuni, engkau pun tidak diampuni. Maka dari itu suami-suami juga harus praktek. Lakukan. Kalau kamu sakit hati, langsung ampuni. Langsung berkata. Sebab apa? Sebab hal ini saya alami sendiri. Kalau sudah saudara tahu, rasanya itu damai sejahtera yang luar biasa. Mengapa? Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi jikalau engkau tahu bahwa engkau berbuat dosa, mamanya suami dan istri ini, lalu yang satu sakit, lalu makanya saya bilang apa? Suami istri harus sembahyang tiap hari. Bersama-sama. Kenapa? Maksud saya itu apa? Ini loh. Sebab kalau sembahyang sama-sama, lalu istri berkata, sebab saya kerap kali kalau sembahyang sama istri saya tidak tahu kalau saya ini kata-kata saya menyakitkan hati dia, itu kerap kali tidak tahu. Tahu-tahu istri saya sembahyang, Tuhan, aku ampuni suamiku. Hah? Lah aku madek toh. Salah apa aku? Lalu saya sembayangnya bilang apa? Jangan lalu gengsi. Aku salah apa? Kok mau ampuni? Ya kamu harus bilang, oh Tuhan, aku menyakitkan hati dia. Tuhan, aku minta ampun. Istriku, aku minta ampun. Harusnya gitu, jangan malah gengsi. Aku salah apa? Kok mau ampuni kamu? Makanya ribut ini terus berlarut-larut. Tetapi jikalau engkau berdoa bersama, langsung kamu mau menjadi pelaku firman, aku ampuni engkau suamiku, wah langsung deket, aku salah, ampuni aku istriku, langsung damai sejahtera enggak? Sukacita enggak? Iya. Tidurnya nyenyak enggak? Iya. Enggak tidur satu mungkur sana, satu mungkur sana. Berkati hilang. Ini loh saudara. Karena apa? Karena engkau tidak menjadi pelaku firman. Maka dari itu kita harus tahu wewenang kita. Sampai di mana wewenang kita? Kita sudah diberikan oleh Allah, Yesus Kristus. Dihembusi akan Roh Al Kudus. Kita sudah menerima Roh Al Kudus,
kita punya wewenang mengampuni orang lain yang berbuat dosa terhadap kita. Lakukan, engkau dunia rumah tanggamu akan menjadi satu dunia rumah tangga yang penuh dengan bahagia. Karena apa? Menjadi pelaku firman. Maka dari itu saudara, Yesus pada waktu dia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus memberikan contoh. Lalu pada waktu ahli Taurat dan orang Farisi berkata, "Siapa yang dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata, ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini," perhatikan, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, ini anak manusia atau anak siapa? Hah? Ayat-ayat ini berkata apa? Tidakkah kamu tahu bahwa Anak Manusia itu berkuasa mengampuni dosa? Saudara dan saya menjadi anak Yesus. Anak manusia yang diartikan di sini adalah anak Yesus. Yesus berkata, "Jikalau engkau melakukan firman-Ku, engkau di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Engkau dan saya menjadi anaknya Yesus." Anak manusia enggak? Berkuasa mengampuni dosa enggak? Mulai malam ini berkata, kamu punya kuasa ya. Jangan bilang lagi bahwa Tuhan suruh ngampuni. Kamu ngampuni dosa. Tapi engkau harus tahu bagaimana caranya. Jangan sembarang wong mbok ampuni dosane. Salah. Orang yang berbuat dosa yang menyakitkan hati kamu. Jangan sembarang orang mbok tanggung dosane. Nanti sembarang orang aku ampuni kamu loh, kamu yang suruh nanggung nanti setengah mati kowe. Yesus berkata begitu kepada semua orang karena Yesus menanggung dosa isi dunia. Tapi saudara dan saya nanggung dosanya siapa? Dosa orang khusus yang berbuat dosa terhadap kita saja. Jangan ditanggung. Itu saja. Jangan semua orang tidak kuat. Makanya ada orang sakit. Sakit apa? Sakit jantung. Sakit apa? Sakit lumpuh. Karena apa? Tidak ngampuni. Karena sakit hati. Tapi orang ini saya tanya, sudah ngampuni? Sudah, aku sudah sembahyang buat dia. Puluhan tahun tak sembahyang terus. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Aku sudah minta kenampun. Loh, kamu sudah ngampuni? Ya wis tak lupa no, tapi kadang-kadang nempel. Loh. Kira-kira kalau kadang-kadang nyentel, itu sudah diampuni apa belum? Belum. Nah kalau dosa saudara sama saya itu di hadapan Yesus kadang-kadang nyentel, lah susah dosanya numpuk terus. Tidak bisa. Kenapa saya bilang, kenapa kamu tidak ngampuni? Sudah. Loh kok sudah bagaimana? Kamu ngomongnya bagaimana? Tuhan ampuni. Loh, lah kok Tuhan yang suruh ngampuni dia? Loh, yang dapat ngampuni dosa siapa? Kamu, saya manusia biasa itu persis orang ahli Taurat dan orang Farisi. Maka dari itu orang ini saya katakan, kamu ampuni dosa suamimu. Kamu ampuni dosa istrimu. Gitu ya. Adik saya sendiri ngalami. Adik saya dia datang ke Indonesia, dia berkata gini, Kak,
saya ini sudah kepengen anak lagi kok tidak dikasih-kasih sama Tuhan sih. Saya bilang, mengapa? Tidak tahu. Sudah berdoa? Sudah. Tapi tidak dikasih-kasih. Kemudian turut retret sama saya di Purwokerto, di Batu Raden. Setelah itu kita sharing, anak saya yang bawa firman Tuhan, saya dengerin, firman Tuhannya berkata, ampuni satu kepada yang lain. Tuhan ngomong, ini akibatnya kamu tidak bisa punya anak, karena iblis menghalangi kamu. Saya tanya, kamu ini suami istri ini sakit hatimu di mana? Enggak pernah kok yang ya. Adik ipar saya laki itu, Jim, kalau sama istrinya, Esther adik saya, pergi kemana-mana digandeng. Sayang. Orang lain enggak tahu kalau hati ini luka. Setelah, ayo kita sembahyang. Sembahyang Tuhan berkata kepada saya, katakan kepada suaminya, mengapa engkau cemburu kalau istrimu melayani aku? Waktu tak katakan, mengapa kamu cemburu? Ya. Lalu sakit hati, lalu marah-marah, lalu tidak senang. Bertobat. Ampuni suamimu. Adik saya perempuan saya katakan, ampuni suamimu. Lalu si suami saya katakan, kamu bodoh. Kalau istrimu melayani, disayang Tuhan, berkatnya kamu juga punya. Sebabnya apa? Kamu nganter-nganter berkatnya sama. Kok kamu cemburu? Dia lebih nonjol daripada kamu, tolol kamu. Bilang, oh itu salah. Bertobat. Ya. Minta ampun. Lalu dua-dua minta ampun. Aku ampuni kamu. Yang satu aku ampuni. Rangkulan. Lalu berdoa bersama. Apa terjadi? Pulang retreat. Tuhan ngomong lagi sama saya. Mulai malam ini kamu sudah jadi satu. Tidak ada penghalang lagi. Dan Tuhan tahun depan pulang. Kamu punya anak. Amin. Dia bilang, puji Tuhan. Sampai di Cirebon. Oh, kok sudah berhenti? Apanya berhenti? Periksa. Ngandung. Loh, kok cepat ya? Wah, diampuni langsung 3 hari kemudian kok jadi. Loh. Saudara tahu? Anaknya keluar, manisnya luar biasa. Saya bilang, ini anak hasil pertobatan. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan itu tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tergantung daripada kamu. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Di dalam Mazmur 34, ayat yang ke-16, ayat 15 mulai. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bukan hal yang gampang, saudara, untuk mengusahakan perdamaian, mengampuni. Ini adalah permulaan daripada perdamaian. Usahakan. Dan untuk mendapatkannya, kemudian mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat
untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarnya dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Untuk saudara dan saya menjadi benar di hadapan Allah, saudara harus mengampuni dosa-dosa orang. Karena Yesus sudah berkata, jikalau engkau tidak mengampuni, engkau tidak diampuni. Berarti engkau tidak akan dibenarkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus mengusahakan perdamaian ini apa? Rendah hati yang utama. Mau mengampuni, mau mengaku. Yang satu kalau sakit hati, engkau berdoa mengampuni. Yang satu sedia untuk minta ampun. Jangan tinggi hati, jangan gengsi. Harus menjadi pelaku firman. Supaya segala kesesakan kita segera diangkat oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat ditanggulangi. Semuanya dapat ditanggulangi. Dan berkat-berkat ini dicurahkan oleh Tuhan kepada orang-orang benar. Maka dari itu kita jangan khawatir dalam segala perkara. Doamu, kalau engkau sudah benar di hadapan hadirat Allah, engkau akan diberkati. Kerap kali kita ini menuntut orang lain untuk ngampuni, untuk rendah hati. Tetapi kita sendiri tidak menyadari bahwa saudara selalu hidup di dalam tinggi hati dan sombong. Dan untuk itu, saudara diberikan apa? Partner. Untuk apa? Untuk boxen. Jadi kalau ada partnermu mulai kamu disakiti hati, kamu dicobai, itu kamu harus sadar. Engkau sedang dilatih. Makanya kesaksian Hogi tadi bilang apa? Dia mulai diserang. Kenapa? Akunya masih ada. Kalau itu sudah menang, tidak bakal diserang lagi. Mundur sendiri. Jadi setiap kejadian saudara harus periksa diri. Mengapa hal itu terjadi Tuhan? Pasti Tuhan mau lihat engkau sudah bisa menang, lulus atau tidak. Kalau belum, diulangi lagi, lebih berat, bayarnya 2 kali lipat. Kalau udah percaya, buktiin. Makanya itu kalau kerap kali orang itu apa? Kalau belum gepeng gitu loh, belum bertobat sungguh-sungguh. Makanya saya kalau berdoa begini, Tuhan, itu kasihan dong Tuhan. Tuhan bilang, kasihan atau perlu saya ajar? Saya kalau berdoa untuk saudara saya, untuk anak saya, kalau saya kasih tahu tidak mau, doa saya apa? Tuhan, prosesen. Kalau perlu, keplok, pukul, gepeng, baru bertobat. Yang penting selamat jiwanya. Ya dah. Tapi saudara kerap kali kalau berdoa bilang, jangan Tuhan, sayang si Tuhan, tobatkan saja, jangan dipukul. Itu ngatur Tuhan atau kamu yang nyembah Tuhan? Kamu jadi Tuhan nih. Tuhan jongoske kamu. Tidak boleh. Kita harus berani. Kita harus percaya bahwa Allahmu itu sanggup lakukan segala perkara. Makanya Daud berkata, lebih baik aku jatuh di dalam tangan Tuhan daripada jatuh di dalam tangan manusia. Kenapa? Jatuh di dalam tangan Tuhan itu sip. Karena dia penuh kasih. Karena dia tidak akan menghukum orang itu di luar kemampuan orang itu. Tetapi jikalau engkau mau belajar Alkitab, Yesus Tuhan berkata apa?
Alkitab berkata, kalau aku pukul kamu, kamu tidak nurut. 3 kali tak pukul lebih berat. Tidak nurut 7 kali. Tidak nurut tak pencet kamu sampai mati. Jadi saudara itu harus kenal Allahmu itu punya otoritas yang tidak dapat kamu lawan. Lebih baik nurut sama dia. Karena apa? Karena dengan penurutan apa saja yang engkau kehendaki dapat. Maka dari itu kita harus belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Yesus pertama kali untuk membuat orang yang lumpuh ini berjalan. Yesus pertama kali berkata apa? Bangkit. Atau Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dosa dulu diampuni, baru mujizat terjadi. Ada urutannya, ada langkah-langkah yang mendahului mujizat itu terjadi. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 59 berkata, di dalam Yesaya 59, ayat yang pertama dan kedua berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Allah sanggup menolong saudara dan saya. Tetapi kejahatan kita, dosa kita ini yang menjadi penghalang tangan Tuhan menolong kita. Karena apa? Karena kita tidak menyadari wewenang yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan kita kerap kali apa? Mencuri kemuliaan Allah. Ada seorang, dia ayah seorang yang kaya raya. Ternyata dia kena stroke. Karena tekanan darah tinggi, lumpuh. Dan liurnya terus keluar terus. Jadi mesti bawa anduk. Karena apa? Lumpuh. Saya tanya, kenapa ini bapak ini kok lumpuh? Waduh Pak, kalau bapak tahu penderitaannya, kasihan sekali. Kenapa? Dia ini kaya raya. Setelah anak-anaknya jadi besar, kawin, perusahaannya semua disuruh jalankan anaknya. Dan setelah itu Pak, bapaknya kalau ngomong, dia bilang, papa tidak usah turut-turut. Sebabnya apa? Bapaknya sudah teken surat di dalam ahli waris, semua kekuasaan diserahkan kepada anaknya. Setelah mandat diterima, apa terjadi? Bapak yang salah ngomong, memberi nasihat, papa tidak usah turut-turut. Itu sudah menjadi hak saya. Bapaknya saking sakit hatinya, tekanan darahnya naik, plek, lumpuh. Lalu apa terjadi? Baru cari Tuhan. Kenal Tuhan berapa? Baru Pak. Kenapa? Ya sejak ini. Sudah gini nih loh Pak, tidak bisa apa-apa. Dibuang sama keluarganya lalu cari Tuhan. Telat. Maka dari itu saudara, anakmu sendiri tidak menjadi jaminan bahwa dia baik. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengharapkan kepada manusia. Maka dari itu kita harus menyadari saudara, kehidupan kekristenan ini di dunia ini tidak ada orang yang baik. Kecuali kalau kamu menyandar kepada Yesus. Maka dari itu Roh Kudus sebagai Tuhan di dalam penolongmu, di dalam hatimu,
Ini kamu harus gunakan dan manfaatkan benar-benar. Dalam segala perkara berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkata jangan, gak usah beri. Biarpun itu saudaramu sendiri sebagai apa. Kelihatannya kasihan. Tapi kalau Roh Kudus bilang tidak usah. Karena kalau engkau tolong, kau yang akan menanggung bebannya. Allah tahu yang terbaik. Allah tahu isi hati orang. Kalau dia butuh ya ngerendah mau. Tapi kalau dia sudah tidak butuh, kamu diusir keluar. Ini lo ngalami sendiri. Bagaimana rasa sakit hati saya. Kalau saya tidak cinta Yesus gitu, tidak bisa saya mengampuni. Melayani orang setengah mati 3 tahun. Tidak dikasih uang 1 sen tiap jam 7 datang seminggu 2 kali. Sudah berhasil diusir. Rasanya kayak apa? Udah berhasil. Bilang apa? Datang pagi. Selamat pagi Om. Bagaimana? Sehat? Tuhan berkati Om. Sudah mau selesai ya Om. Dia bilang apa? Sekarang aku tidak butuh kamu Yusa. Hah? Tonjok orang tua ini tak pikir. Tapi saya mau keluar dari kursi, pantatku lengket. Saya berdiri, kursi ini ikut lah. Apa mau pulang bawa kursi? Saya bilang. Tidak bisa. Saya bilang, marahnya di sini. Berdiri, kursi ini ikut. Padahal kursi ini gede. Wong kursi ini orang kaya. Kok ikut? Saya berdiri lagi, duduk lagi. Saya bilang, Tuhan aku mau pulang. Berdiri, ikut lagi. 2 kali, 3 kali, terus saya sadar, oh tidak boleh pulang. Kenapa? Tuhan menghendaki kamu menerima omelan orang ini. Lalu saya diam saja, sambil jengkel. Karena saya masih jengkel, ngomel terus ini orang. Saya sudah tidak butuh kamu, karena sudah pertolongan tiba. Ngomel 1 jam. Setelah 1 jam, karena saya tidak dengerin dia, tapi saya sembahyang terus. Akhirnya tekanan darah ini turun. Yesus baru percaya. Berkata apa? Berbahagialah kamu kalau kamu dihina karena aku. Upahmu besar. Baru lileh. Setelah dijanji Yesus, upahmu besar. Baru saya bilang, oh iya. Lalu saya bisa mesem. Oh iya Om, iya ya Om ya. Sekarang sudah berhasil toh Om ya. Iya. Sudah ya. Tenang, damai. Tuhan ngomong. Baru setelah ngomong saya katakan, besok yang akan menolong kamu jam 12 dibatalkan sama Tuhan. Dia ketawa, tidak mungkin. Saya berkata, kalau tidak mungkin, bukan dari Tuhan. Dan aku bukan hamba Tuhan. Setelah ngomong, tak angkat pantatku. Lu kok ringan? Kursinya tidak ikut. Lu pulang saya. Setelah pulang sampai di rumah, saya masuk kamar. Langsung sembahyang. Istri saya tahu, muka saya ini merah padam. Kenapa? Hilang. Masuk kamar ngapain? Sembahyang. Terus istri saya ngikut sembahyang. Sembahyang saya bilang, oh Tuhan, Engkau tuh nyuruh aku melayani 3 tahun. Ini hasilnya malah dimaki-maki, malah dibuang. Yesus berkata, ucapkan syukur, upahmu besar. Oh iya. Ya sudah, aku nurut. Besok orang itu jam 1 datang. Nyembah. Di muka pintu saya itu loh, lutut terus nyembah, bilang apa? Ampuni saya Yusa, ampuni saya Yusa. Saya bilang, minta ampun sama Tuhan Om. Karena apa? Ayat itu belum nyentel di sini. Jadi bukan saya yang ngampuni, saya bilang, minta ampun sama Tuhan. Tuhan berkata, ampuni dia. Apa? Bikin sakit kok ngampuni saya.
engkau yang ngampuni. Aku bilang kamu yang ngampuni. Baru saya bilang, ya sudah saya ampuni om. Baru tak angkat, tak dudukin. Apa yang terjadi? Betul, jam 12 orang itu batali pertolongannya. Dan aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Saya bilang, rasain lo. Apa terjadi? Sampai meninggal tidak tertolong. Saudara tahu? Dan setelah itu dia mau membayar. Bayarnya apa? Harta bendanya dikuasakan kepada diri saya. Tapi itu pancingan setan. Kembali dia berkata, Pak, ini Yusa sekarang kuasai semua. Saya bilang, tidak. Pelayanan saya tidak dibayar oleh harta dunia, tapi oleh Yesus. Bukan karena om, tapi karena Yesus. Saya tidak mau, 1 sen pun saya tidak mau ambil. Saya kasih kembali, saya tidak mau. Sampai akhirnya saya tidak ada hubungan lagi sama mereka. Saya bilang, saya akan layani terus. Dan kembali saya melayani tiap minggu 2 kali, saudara. Sampai mati. Bayangin. Dan karena ketekunan dan karena penurutan ini, Yesus berkati saya berlimpah-limpah. Maka dari itu saudara, engkau harus mengampuni lebih dahulu. Setelah pengampunan, mukjizat akan terjadi mengikuti. Dan orang yang lumpuh ini, dia angkat tikarnya, angkat tempat tidurnya. Dia berjalan dengan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup dia. Saudara, malam hari ini harus mulai praktek. Kalau ibu itu disembuhkan karena dia berdoa, engkau juga akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Kalau engkau sakit hati, ampuni dulu suamimu, anakmu, istrimu, saudaramu, saudara orang-orang lain, ampuni. Maka setelah itu engkau akan melihat mukjizat yang terjadi dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi, Yesus sanggup lakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Dan firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pada saat ini anak-anak-Mu mau mempraktekkan Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Mengampuni lebih dahulu, maka setelah itu, maka akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Yesus, inilah kesempatan untuk anak-anak-Mu bertindak Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Karena anak-anak-Mu kerap kali belum menyadari bagaimana harus bertindak. Wewenang yang Engkau berikan. Dan bahkan kerap kali mencuri wewenang-Mu, kemuliaan-Mu, dan dia malah menyingkirkan Engkau. Maka dari itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau memperbaiki keadaan kami. Tuhan, kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dosa-dosa mereka aku ampuni. Katakan saudara, sebut orang itu diam-diam dalam hatimu. Katakan, aku mengampuni kamu. Sebut nama orang itu. Jangan hanya saudara berdoa, tetapi saudara sebut orang itu dalam hati dan pikiranmu. Engkau mengampuni dia. Dan kalau sudah engkau berdoa untuk masalahmu, maka Yesus akan menolong kamu. Biarlah musik menyanyikan, aku mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Saudara berdoa.